Masih Bu. Ya Ibu, mari silakan masuk, silakan duduk Bu. Baik Bu. Oh iya Bu, karena ini masih masa pandemi, jadi kita tidak bersalaman dulu ya Bu ya. Perkenalkan, saya Gideon Benselina Fariti, saya bertugas pada siang hari ini. Bu, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya tetangga saya Kenny, saya mengalami kontrasepsi kombinasi dan saya ingin tahu apa saja cara-cara agar bisa terhindar atau tidak kontrasepsi lagi Bu. Oh begitu ya Bu ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan langkah prosedur. Nah tujuannya di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu biar Ibu mengetahui apa saja sih kontrasepsi pada pil kombinasi, dan prosedurnya di sini saya menjelaskannya menggunakan lembar balik, dan Ibu cukup melihat saja, Ibu cukup mendengar saja ya Bu ya. Baik. Sebelum saya memulai, saya permisi sebentar untuk menutup privasi serta mencuci tangan ya Bu ya. Permisi Bu. Iya. Baik Bu, saya sudah selesai menutup privasi serta mencuci tangan. Dan sebelum saya melakukan konseling pada pil kontrasepsi kombinasi di sini, saya mendata identitas Ibu terlebih dahulu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nyanyian Bu. Umurnya berapa Bu? 36. Alamatnya di mana Bu? Jakarta. Golongan darah Bu? B. Sudah menikah? Sudah. Nomor HP yang aktif Bu? 085 SSS. Baik Bu, saya sudah selesai mendata identitas Ibu. Nah, langsung saja di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu. Nah, di sini saya menggunakan lembar balik ya Bu ya. Jadi di sini saya menggunakan laptop. Nah, nanti Ibu cukup mendengar saja ya Bu ya. Nanti jika ingin ditanyakan silakan Ibu bertanya. Gitu ya Bu ya. Baik. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kontrasepsi pil kombinasi. Nah, pil yang mengandung estrogen dan progestin distentik diminum setiap hari selama 3 minggu diikuti dengan 1 minggu tanpa pil atau placebo. Ya, selanjutnya mengandung estrogen sehingga tidak dapat menggunakan selama menyusui. Itu ya Bu ya. Nah, sini saya juga akan menjelaskan jenis pil kombinasi. Nah, jenis pil kombinasi itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, monofasik. Itu adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet, mengandung hormon aktif estrogen progesteron atau disingkat EP dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormonnya aktif. Nah, yang kedua, bifasik atau pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dengan 2 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Nah, yang ketiga adalah trifasik atau pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dengan 3 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan waktu mulai menggunakan pil kombinasi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, setiap saat selagi haid untuk meyakinkan atau perempuan tersebut tidak hamil. Nah, selanjutnya hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Nah, selanjutnya boleh menggunakan pada hari ke-8, tetapi perlu menggunakan metode atau kontrasepsi yang lain melalui kondom mulai dari 8 sampai hari ke-14 atau tidak melakukan hubungan seksual sampai ibu telah menghabiskan piket tersebut. Nah, setelah melahirkan, ini setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif dan setelah 3 bulan dan tidak menyusui. Nah, ada pasca keguguran segera atau dalam waktu 7 hari. Nah, bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi dan ingin menggantikan dengan pil kombinasi, pil dapat segera diberikan tanpa perlu menunggu haid. Begitu ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pil kombinasi kepada Ibu. Nah, yang pertama, pil diminum setiap hari, lebih baik pada saat yang sama setelah makan malam. Nah, sangat dianjurkan diminum pada hari pertama haid. Bila pakai 28 tablet dimulai minum pada hari pertama,
haid dan dilanjutkan terus tanpa terputus dengan rangkaian yang baru tanpa menghiraukan, ada tindakannya haid. Bila paket pil yang berisi 20,21 dan 22 mulai diminum pada hari kelima, haid diteruskan sampai habis. Kemudian tunggu 1 minggu baru mulai minum pil dari paket baru. Nah, bila muntah dalam waktu 2 jam setelah menggunakan pil, gunakan metode kontrasepsi yang lain. Nah, bila terjadi muntah hebat atau diare lebih dari 24 jam, maka bila keadaan memungkinkan dan tidak memperburuk keadaan Anda, pil dapat diteruskan. Nah, bila lupa minum pil 3 kali berturut-turut, mungkin si ibu akan mengalami haid dan hentikan minum pil. Minumlah pil yang baru dimulai hari kelima haid. Begitu ya Bu ya. Nah, bila tidak mendapatkan haid, harus periksa ke klinik atau tes kehamilan. Nah, yang terakhir ini kayaknya ini menjelaskan tentang permulaan minum pil. Nah, kadang-kadang mual pening atau sakit kepala, nyeri payudara, poting, kelainan seperti itu muncul terutama pada 3 bulan pertama dan lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Bila keluhan tetap muncul, disalahkan konsultasi ke dokter. Itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya menjelaskan efektivitas kontrasepsi pil kombinasi. Sekitar 7 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama. Hal ini berarti 93 dari setiap 100 wanita menggunakan pil kombinasi tidak akan hamil atau efektivitas 93%. Nah, selanjutnya menjelaskan cara kerja kontrasepsi di kombinasi, yaitu meneke ovulasi, mencegah implementasi, lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma, terus pergerakan tuba terganggu sehingga kontrasepsi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat kontrasepsi mini pil. Nah, memiliki efektivitas yang tinggi bila digunakan setiap hari tanpa kesalahan atau 1 kehamilan per 100 perempuan dalam tahun pertama penggunaan. Nah, risiko terhadap kesehatan sangat kecil. Terus tidak haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang, mencegah anemia, tidak terjadi nyeri haid. Nah, siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang, mencegah anemia, tidak terjadi nyeri haid. Dapat digunakan jangka panjang selama perempuan masih ingin menggunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan keterbatasan kontrasepsi mini pil. Nah, mahal dan membosankan karena harus menggunakan setiap hari. Mual terutama pada 3 bulan pertama, perdarahan bercak atau perdarahan sela terutama 3 bulan pertama. Terdapat pusing, nyeri payudara, berat badan naik sedikit, jarang pada pil kombinasi. Tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui atau dapat mengurangi ASI. Nah, pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi dan perubahan suasana hati sehingga keinginan untuk melakukan hubungan berkurang. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan sehingga risiko stroke dengan gangguan pembekuan darah pada vena dan sedikit meningkat pada perineum lebih dari 30 tahun dan merokok perlu berhati-hati. Jadi ibu harus menceritakan kepada suami agar tidak usah terlalu untuk merokok ya Bu ya. Selanjutnya, tidak mencegah IMS atau infeksi menular seksual atau infeksi menular seksual, HPV, HIV/AIDS. Jadi ya Bu ya. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kontraindikasi pil kombinasi. Tidak menyusui dan tidak menyusui. Terus menyusui terutama 6 minggu sampai dengan 6 bulan sejak kelahiran, berusia 35 tahun atau lebih dan lebih merokok 15 batang per hari. Terkadang darah tinggi, stroke, begitu-begitu ya Bu ya. Terus riwayat penyakit kuning ketika menggunakan pil kombinasi di masa lalu. Nah, usia 23 tahun atau lebih akan mengalami sakit kepala, migrain, mengalami kanker payudara lebih dari 5 tahun yang lalu dan belum sudah. Nah, diabetes lebih dari 20 tahun. Nah, menggunakan obat yang mengurangi efektif pil kombinasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan efek samping kontrasepsi mini pil. Nah, perubahan perdarahan
atau lebih ringan dan lebih sedikit hari perdarahan. Perdarahan tidak teratur, peredaran yang jarang terjadi, tidak ada perdarahan bulanan. Nah, sakit kepala, pusing, mual, muntah, nyeri payudara, perubahan mood, perubahan berat badan, dan jerawat. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan peringatan khusus untuk penggunaan Nivea. Yang pertama, nyeri dada hebat, batuk napas pendek, sakit kepala hebat, nyeri tungkai hebat, nyeri abdomen hebat, kehilangan penglihatan atau kabur, dan tidak ada perdarahan putih setelah minum pil. Begitu ya Bu ya. Sampai di sini apakah Ibu ingin bertanya? Sudah Bu, sudah ada. Baik, berarti dari pertanyaan atau penjelasan yang tadi saya jelaskan maupun tadi saya tanya, apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik, jika Ibu sudah paham. Kalau begitu saya izin pamit dulu.